mimma anzalahu Allahu ala nabiyhi, termasuk yang Allah turunkan kepada nabinya. Bahwa iman kepada malaikat termasuk yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang turunkan, berarti apa kewajiban kita? Wa aujabahu alaihi, dan diwajibkan oleh Allah kepada nabinya untuk mengimaninya. Wa ala ummatihi, dan diwajibkan kepada umat mengimaninya. Sebab hukum asalnya apa yang wajib atas nabi, wajib atas umat. Taib, wa annahu mumtathalu dzalik, dan Allah beritahukan pula bahwa orang-orang beriman itu telah melaksanakan itu. Jadi Allah beritakan bahwa iman pada malaikat termasuk yang Allah turunkan. Yang kedua, bahwa yang Allah turunkan itu mesti diimani, dan Rasul telah memulai sendiri. Demikian pula dengan orang-orang beriman. Jadi kalau tidak berikut Nabi mengimaninya, berarti kita tidak masuk beriman. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, Allah berfirman pula dalam ayat lain, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi ila akhir ayat. Tidak termasuk laisal birra, bukanlah puncak-puncak kebaikan itu antuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, sekedar menghadap ke timur atau ke barat. Bukan itu. Tapi apa? Walakinnal birra, puncak segala kebaikan itu, karena albir dalam bahasa Arab mujtama'ul khair atau jima'ul khair, puncak-puncak kebaikan atau al khairul katsir, kebaikan yang banyak. Walakinnal birra, yang disebut kebaikan yang banyak itu, kata Allah sendiri, man amana billah, orang yang beriman pada Allah. Makanya ketika orang-orang Quraisy menyebut-nyebut ketika tidak mau beriman pada Nabi SAW, kami ini pengurus Masjidil Haram, tahu nggak katanya? Ya, kami ini pengurus Masjidil Haram, bukan pengurus Masjidil Mas'ud, tidak, Masjidil Haram. Jelas ya? Dan tukang layan jemaah haji dan umrah, pelayan jemaah haji dan umrah. Lalu Allah sendiri yang jawab, aja'altum siqayatal haji, apakah kalian nak samakan memberi minum para jemaah haji, maksudnya memberikan akomodasi konsumsi jemaah haji, kan itu kan besar pahalanya, tamu Allah kita muliakan, wa imaratal masjidil haram, dan mengurus Masjidil Haram, nak kalian samakan itu kaman amana billah, dengan orang beriman pada Allah? Tidak mungkin. Ya, kalau tidak beriman pada Allah SWT, melayani jemaah haji itu tidak berarti. Kalau tidak beriman pada Allah SWT, jadi pengurus Masjid Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, apa namanya, Masjidil Haram, itu tidak berarti. Ini sebagian kan bangga dengan jadi pengurus masjid, tapi tukang hapus kajian-kajian di masjid. Ya, tukang larang pengajian-pengajian di masjid. Ingat, dulu Abu Jahal jadi pengurus Masjidil Haram, tidak berguna. Abu Lahab jadi pengurus Masjidil Haram, tidak berguna. Abdullah bin Jud'an membantai 1000 ekor onta setiap musim haji, dibagikan gratis. Coba buat Ibnu Mas'ud, siku kambing lah hai, tolaklah, hendaknya 1000 ekor unta setiap musim haji, dibagikan gratis. Awak cik korban siku sepertujuh setahun seperloyo-loyo je deh kan, lah comel-comel jiu deh. Nah, tayo kanindak lah, Allah musta'an. Ini tak 1000 ekor onta di masa jahiliyah dia gunakan dibagi pada jemaah haji setiap tahun, tak berhenti sampai matinya. Kayo tak? Kayo. Cuman masuk surga? Tak berguna. Makanya iman
Itu lebih hebat daripada itu semua. Makanya ketika ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apakah itu bermanfaat baginya di akhirat ya Rasulullah? La, tidak bermanfaat. Apa sebab? Li'annahu lam yaqul yawman Allahumma ighfir li khati'ati yaumiddin. Tidak pernah berdoa ya Allah ampuni dosaku di hari pembalasan. Berarti dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jadi Allah nafikan kebaikan yang banyak itu bukan pada menghadap ke timur dan barat. Kalau bahasa kita tak tunggu lah enggak ajaranya. Tidak itu. Tapi yang banyak itu man amana billah, yang beriman pada Allah. Baik. Wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir. Wal malaika, dan para malaikat. Wal kitab, kitab-kitab. Wal nabiyyin, dan para nabi. Oh, inilah puncak-puncak kebaikan itu. Baik, faja'al al-iman bihadzal khisal dalilul birri. Allah jadikan iman kepada perkara-perkara ini yang disebutkan dalam ayat tadi tanda kebaikan-kebaikan yang banyak. Wal birru ismun jami'un lil khairi, dan al birru itu adalah suatu kata yang menghimpun segala kebaikan. Wadzalika anna hadhihi al-asya' al-mazkurata hiya usulul a'mal as-salihah. Karena segala sesuatu yang disebutkan dalam ayat tadi adalah pokok-pokok amal saleh. Wa arkanul iman, dan rukun-rukun iman allati tatafarra'u minha sa'iru syu'abih, yang dari rukun inilah berkembang cabang-cabang iman itu sendiri. Masuk waktu sih? Baru mulai dia masuk waktu. Hah? Cepat sekali maghrib dengan isya. Memang pendek waktu maghrib dengan isya. Baik. Mohon maaf tadi jalan kan orang yang punya dakwah lah. Karena lah mau sabit bali helikopter ni, tuan wali lah. Ini kan kalau bali helikopter kan ambil insya-Allah ni kan. Cuma ndaklah tebal di minyak lah. Nah, itu masalah. La ilaha illallah. Sama minyak Honda lah mahir gini. Lah apa pertalitnya? Allah musta'an. Baik.
Masyaallah muslimin wa asyal muslimah rahimanillah wa iyyakum. Jam di stand tak jadul ya? Jam di stand tak jadul berarti bebas ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi punca-punca kebaikan dalam ayat itu ada pada iman. Iman pada Allah, iman pada hari akhirat, malaikat, kitab dan para nabi. Baik. Kama akhbar Allah azza wa jal, seperti mana Allah memberitahukan pula fi muqabili hadza, lawan daripada itu, anna man kafara bihadzal arkan, bahwa siapapun yang mengingkari rukun-rukun ini faqad kafara billah, berarti sama dengan kufur kepada Allah. Faqal, Allah berfirman, wa man yakfur billah, siapa yang mengingkari Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Siapa yang kufur kepada yang semua yang disebutkan ini, faqad dhalla dhalalan ba'idah, orang ini benar-benar sesat sejauh-jauhnya. Sejauh-jauhnya. Ya kalau tersesat kan kemana perginya? Ke neraka. Orang yang sesat neraka mana? Orang yang dapat hidayah yang ke surga. Fa atlaqal kufra, maka Allah menyebutkan secara mutlak kekufuran terhadap alaman angkara hadzal arkan, orang yang mengingkari rukun-rukun ini. Wa wasafahu bil bu'di fid dhalal, dan Allah sebut sebagai orang yang jauh kesesatannya. Jadi bukan sesat dekat lagi, kesesatan yang jauh. Kalau tambah jauh sosek tambah sonang balik. Dulu sosek di Imbogano, tahu Imbogano ya? Imbogano tahu? Ndak Imbogana, Ghana, jadi kita di Afrika. Imbogano artinya tak tentu, kalau istilah lawi tak tentu pantai, tak tentu tak tahu pisun dorong. Kalau sosek di Imbo, itu tambah jauh dari kampung, dari tempat masuk itu payah cek. Makanya kalau setu kami waktu kami setu dulu, nah kalau masuk ke Imboro pasti bertobek ke kanan sebagai tanduk. Lihat tentunya kan? Lihat buat lah. Jantan aman uang ni tahu beza kan? Yang kayu-kayu yang di kiri kanan kan tahu beza kan? Pancung lah gitu supaya tentu dok balik. Kalau enggak, itulah makanya kalau dok babogong penceng, dah bo, agong ceng. Mana kampung je pakai agong ceng hilang? Dah berarti tak pernah hilang. Kampung kenek ke dalam lapik nanti. Kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Allah sebutkan sesatnya jauh sekali, bukan sesat biasa, sesat jauh. Padahal zalika annal imana bil malaikati ruknun azim. Berarti ini menjadi dalil dan bukti bahwa iman kepada malaikat adalah rukun yang agung. Min arkanil iman, di antara rukun-rukun iman, wa anna tarkahu mukhrijun minal millah, bahwa meninggalkan rukun ini dapat mengeluarkan dari agama. Kalau keluar dari agama berarti kan keluar dari agama Islam, arti namanya kaf alif fa, gitu aja lah. Disebut kafir tak boleh katanya. Kaf alif fa ra. Wa annaka mukhrij minal millah. Jadi waqad dallatis sunnatu kadzalika, sunnah Nabi pun menunjukkan hal yang sama, yaitu wa huwa ma jaa muwaddahan fi hadis Jibril, yang datang jelas di dalam hadis Jibril. Disebut dengan hadis Jibril karena kisah Jibril datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebut hadis Jibril, yang dimaksud adalah ini, hadis Jibril al-masyhur, yang sangat masyhur, allazi akhrajahu al-Imam Muslim,
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di mana? Fi sahihi, dalam kitab sahihnya. Min hadithi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ini kan Umar tidak banyak riwayatnya, tapi bernas-bernas. Nah, riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, di satu hari, istala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya. Berarti putih bersih pakaiannya. Taib. Syadidu sawadis sya'ar, sangat hitam pula rambutnya. Bajunya putih bersih, rambutnya hitam rapi. Subhanallah. La yura alaihi atharus safar, tidak ada tanda-tanda orang musafir. Berarti orang kampung dia, karena tidak musafir. Wala ya'rifuhu minna ahad, tapi dibilang orang Madinah, tidak pula ada satu pun yang mengenalinya. Subhanallah. Rambutnya rapi, hitam, bersih, pakaiannya putih berseri. Tidak ada tanda-tanda orang musafir. Kalau tanda musafir pasti kimok kain. Iya, lunyai baju, kursi Allah, beramu. Ini enggak, apalagi berjalan di padang pasir, padang Sahara. Ya, ini enggak ada tanda-tanda musafir. Cuma bukan pula orang situ, orang tempatan. Wala ya'rifuhu minna ahad. Baik. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah, kisah ini sudah menunjukkan ini pasti ada. Ini tidak biasa ini. Tapi mereka tidak bertanya dan juga tidak mencegah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh mereka untuk mencegahnya. Berarti aman. Berarti aman. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu dia menempelkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disinilah para ulama menyebut baru kita boleh berfatwa, baru boleh kita berdakwah, baru boleh kita beramal, baru dikatakan jadi ulama bila sudah beradu lutut dengan ulama. Nabi SAW baru bisa berdakwah, baru bisa jadi orang alim setelah beradu lutut dengan ulama. Siapa ulama yang ngajarnya? Jibril alaihissalam. Kepada lutut tuh. Nah, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, artinya tanda bahwa menuntut ilmu itu tidak bisa sambil-sambilan. Harus betul-betul bersiap untuk itu. Ya kan, tidak dulu lewat dulu tuh, kan tidak jauh dulu orang. Nah, tidak sambilan. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, lalu dia letakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Paha siapa? Paha dia sendiri, bukan di atas paha Nabi. So kalau di atas paha Nabi menerangku itulah, kemudian gali itulah. Kemudian di dalam budaya Arab itu tidak sopan. Ya, dalam budaya Arab itu tidak sopan. Antum duduk lalu letakkan tangan di paha orang lain. Kalau di kita sopan? Enggak juga. Alhamdulillah, kecuali tukang uwi. Memang tukang uwi ke memang belabia. Tukang uwi je tukang potong abu aja. Maklum, mak kok palo. Misi buaya aja. Awak ndak apa makan follow lah. Jadi kaum muslimin, la rahimanillah wa iyyakum. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT,
Angkatnya fawadha kaffaihi ala fakhizaihi. Nabi Jibril meletakkan kedua tangannya di atas pahanya sendiri. Wa qala ya Muhammad. Dia berkata, hai Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini juga kadang-kadang kan kita dengan perasaan-perasaannya, masa panggil Muhammad aja sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Dalam bahasa Arab, panggil nama itu tidak menghina. Kalau bahasa awak iya, panggil nama juga kedeni kan itu. Paham ya? Kalau dalam bahasa Arab, yang besar panggil nama ke yang kecil, sebenarnya tidak dianggap kurang adab. Tapi dalam perasaan kita dianggap kurang adab. Jelas? Sehingga terbawa pula kepada dalam masalah agama kadang kalau tidak pakai sayyidina dalam adab suaranya nyebut nama Allah Ta'ala tidak ke sayyidina sebut nama kalau Ta'ala ya ke Allah Ta'ala pakai sebut nama mana pun yang dihormati Allah Ta'ala atau Nabi Allah Ta'ala. Jadi makanya agama itu tidak dengan perasaan agama itu dengan ilmu. Kalau bawa ke perasaan contoh tadi ketika membahas masalah amak jana ayah jana amak Nabi masuk surga tu masuk neraka sampai hatinya bu ayah Nabi masuk neraka ni kan. Kalau bukan kita tidak bisa jadi lanjutnya baca dulu tidak boleh makanya jadi bahas dulu. Jadi bahas dulu. Yang jolek awak tidak pernah diajarkan mendoakan keduanya, ya kan? Tidak pernah boleh mendoakan ayah Nabi dan ibunda Nabi. Dah selesai, itu dah selesai. Kalau soalnya di akhirat nanti contoh seorang Allah Ta'ala aja lah ini bantah sudah itu apa sebab dia ambil punya daya kan itu. Kalau lagi itu cerita tidak ada cerita rula sampai hati ininya menyambut ayah Nabi masuk neraka ya kan? Nah itu mereka sampai hatinya iblis lu tua pada nyonya suruh sujud ke Adamnya kan lah sampai perasaan lah jadi bukan perasaan itu Adam ternyata iblis tu lebih kokoh iman dia awaknya apa sebab suruh sujud ke manusia ndak amurnya tapi syirik akhirnya adanya iblis beriman makanya ke agama kalau udah pakai perasaan jauh apa ya jadi kalau udah pakai perasaan betul ya jadi tahuin lah lo bantau juga nah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT kalau masuk ini baperan orang baperannya bawa perasaan baik ya Muhammad akhbirni anil Islam ini kan dia kan mencontohkan murid bertanya pada guru gitu lebih kalau tapi panggil namo tapi tidak ada masalah beko jadi sudah kau panggil namo lo mau kawa jenda karena ada istilah dalam masalah agama namanya al-adatu muhakkamah itu kebiasaan itu menjadi dasar hukum. Kalau misalnya ndak elok ke awak sebut nama ke guru jangan panggil nama kalau eloknya bikin nantu ke awak panggil waang jangan panggil waang maksudnya bukan itu tadi dah jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Cuman ini jangan dimasukkan dalam masalah hukum agama sampai dalam ibadah kadang-kadang berubah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia katakan akhbirni al-Islam beritahukan kepadaku tentang al-Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-Islamu Islam itu maksudnya kan ini kan rukun bukan seluruhnya. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Baik. Wa tuqimas salah. Yang kedua, kamu mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat. Hak
Allah salat, hak manusia zakat. Wa tasuma Ramadan, kemudian puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, naik haji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, bila kamu punya kesanggupan pergi. Qala, berkata yang tadi datang itu, sadaqta, kamu benar. Qala Umar, berkata Umar, fa'ajibna lahu, kami heran. Apa sebab? Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya, dia pula yang mengatakan benar. Berarti Nabi awak diuji-uji loh, dia cukup mereka itu juga enggak. Ya, dia bertanya, dia pula, tapi Nabi tenang. Maka sahabat pun menahan diri. Qala fa akhbirni 'anil iman, kalau gitu tunjukkan kepada aku apa itu iman. Tentu saja maksudnya rukun iman. Sebab Nabi juga ketika tanya tentang iman kan banyak jawabannya, tapi ini yang ditanya adalah tentang rukun iman. Qala an tu'mina billah, iman itu adalah, artinya rukun iman itu adalah kamu beriman pada Allah. Beriman pada Allah artinya membenarkan dalam hati bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Dia, kemudian mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Itu iman dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Bertambah dan berkurang, bertambah dan berkurang. Semakin taat bertambah iman, semakin beriman semakin tambah taat. Berkurang dengan kemaksiatan, kalau maksiat kurang iman, dan kurang iman maksiat nambah. Oleh sebab itu ini dua hal yang talazum, yang senantiasa bersamaan. Bila salah satunya hilang, yang satunya terbang. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, apa katanya? Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi, beriman pada malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yawmil akhir, dan hari akhirat. Ini kalimat kitab atau kutub, kitab-kitab. Kalau ada yang beriman pada Injil, beriman pada Taurat, tapi tidak beriman pada Al-Quran, tidak beriman. Orang yang beriman pada Quran tapi tak beriman pada Taurat, Injil, dan Zabur, berarti tidak beriman sampai beriman pada seluruhnya. Demikian juga Rasul. Orang beriman pada Nabi Musa, beriman pada Nabi Isa, tapi tak beriman pada Nabi Muhammad, berarti bukan orang beriman. Atau beriman pada Nabi Muhammad, tidak beriman pada Nabi Isa, bukan orang beriman. Makanya Allah menyebut siapa yang kafir ke satu Rasul sama dengan kafir ke seluruh Rasul. Makanya rukun iman kita beriman pada seluruh Rasul, beriman pada seluruh malaikat, beriman pada seluruh kitab, tidak sebagiannya. Jelas? Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Terus kan Ustaz bilang tadi kan mengamalkan, berarti beriman pada kitab berarti mengamalkan kitab Taurat kita. Ya, bila tidak dilarang mengamalkannya oleh Al-Quran. Jelas? Kalau sudah dilarang oleh Al-Quran berarti kita tidak boleh lagi mengamalkannya. Dan ini kembali kepada masalah syariat syar'u man qablana, syariat orang sebelum kita. Terbagi tiga. Satu, ada dalam syariat kita yang sama dengannya, maka wajib diamalkan. Ada dalam syariat kita menasakh, melarang mengamalkannya, maka tidak boleh diamalkan. Dan ada dalam, tidak ada dalam syariat kita yang melarang dan juga tidak, maka dalam hal ini kita tidak mengingkari dan tidak pula mengikuti. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian apa kata beliau? Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih,
Kemudian diulang kalimat wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Beriman pada qada dan qadar, baik dan buruk. Diulang oleh Nabi kalimat wa tu'min tadi. Apa maksudnya? Karena memang mengimani takdir itu kalau tidak betul-betul orang beriman sulit baginya. Makanya ada yang qadariyah yang mencari takdir, maka diulang lagi kalimat wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Sehingga tidak sedikit orang-orang cerdas dan pintar mengingkari rukun iman yang ke-6, yaitu beriman pada takdir. Itulah maka Nabi SAW menguatkan dengan mengulang kalimat wa tu'min. Kan dia bilang tadi al-iman an tu'mina billah. Kemudian langsung wa malaikati, tidak diulang wa tu'minnya kan? Ya kan? Kemudian wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Pentakdir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Tanda bahwa beriman pada takdir ini mesti dikuatkan. Kenapa? Satu, banyak yang menyimpang daripadanya. Semoga Allah SWT jauhkan kita dari syubhat yang menyesatkan. Qala sadaqta. Kembali orang itu mengatakan kamu benar. Diulang lagi, kamu benar. Qala fakhbirni 'anil ihsan. Kalau gitu sebutkan kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah, yaitu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah melihat langsung. Ya, kalau seolah-olah melihat langsung, orang yang berada di depan orang yang mengawasinya dan akan menghisap dan perhitungkannya. Ya, kita tidak usah, misalnya bos, kepala kantor, majikan, pas di bekerja dia ada depan kita, serius tidak bekerja? Sangat serius. Apa sebab? Kita harap gaji dan takut dimutasi. Iya kan? Harap gaji dan takut dimutasi. Jelas? Padahal dia tidak, kuasanya tidak mutlak ini. Bagaimana kadang orang yang bekerja seolah-olah berada di hadapan Allah Taala, seolah melihatnya. Tentu dia akan lebih ini. Sebab apa? Allah sedikit pun tak bisa ditipu, atasan bisa. Allah tidak sedikit pun kuasanya yang berkurang, padahal kekuasaan ketua kita, kepala kita, bos kita ada kekurangannya. Oleh sebab itu ihsan itu adalah beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kau tak melihatnya, dan itu pasti kamu tak melihat Allah sekarang. Fa innahu yaraka, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Allah melihatmu. Yakin kalau Allah melihat dan perhatikan, kita pasti akan penuh perhatian. Nah, itulah derajat ihsan. Merasa selalu diawasi oleh Al-Karim Ar-Rahman. Nah, taib, qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kalau gitu tolong beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang ditanya. Ini tidak ada ilmu saya tentang ini. Apa sebab? Apa sebab tidak ada ilmu Nabi tentang masalah kiamat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu kami, malaikat saja yang dekat dengan Allah Tabaraka Taala tidak berilmu kecuali yang diajarkan. Nabi tak diberitahu kapan kiamat karena tidak diajarkan itu, sehingga dia bilang saya tidak tahu. Nabi tidak malu-malu mengatakan itu karena memang yang dia ilmui yang diajarkan, yang tidak diajarkan dia tidak mengetahui. Kan berapa kali, banyak sekali dalam Al-Quran Allah menyuruh Nabi mengatakan saya tidak tahu yang gaib. Wala a'lamul ghaib qul la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Katakan itu, hai Muhammad. Nabi katakan itu. Tiba-tiba antum sekarang bisa mengetahui yang gaib, bisa ngatur hujan pakai remote dari sini. Habis itu remote-nya kehujanan.
Allah Ustaz. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau gitu akhbirin amaratnya. Kalau kau tak tahu kapan kiamat, beritahukan tanda-tandanya. Kalau tanda-tanda diberitahukan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala antalidal amadatu rabbataha, yaitu hamba sahaya melahirkan tuan-tuannya. Di sini ulama menafsirkan dengan banyaknya anak durhaka menjelang hari kiamat. Banyaknya anak durhaka yang menjelang hari kiamat, seolah-olah ibunya adalah hamba sahayanya. Ada yang menafsirkan bahwasanya hamba-hamba pun yang tak patut jadi pemimpin jadi juga pemimpin. Ya, patutnya tak jadi pemimpin tapi juga jadi pemimpin. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa yarhamukallah. Wa antarul hufatal urat, kamu lihat orang-orang yang bertelanjang kaki, yang pakaiannya primitif, nanti pakaian yang tidak berpakaian juga, ya tatawalu al-alatah, yang miskin-miskin asalnya, ri'asya, yang dulu gembala kambing, ya tatawaluna fil bunyan, sekarang berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Nampak sekarangnya orang berlomba bikin bangunan paling mewah, paling megah, paling tinggi, paling hebat, ya kan? Dibangun tower paling tinggi. Nah, ada lagi rencana bangun yang paling tinggi. Tanda-tanda kiamat sudah datang. Ini asalnya dulu juga orang-orang kan dibilang tadi, orang miskin, orang kampung, penggembala kambing. Jelas asal-asalnya. Kita kan orang miskin asalnya, itu aku ya. Awak dulu kubalo khabau, iya, kubalo kambiang, yang tak tahu nabi dulu. Lepas ni pakai pang cekok, kecabak, kan itu. Tiba-tiba pewak ke kota, berlumbu buat bangunan megah. Ya awak kan tak, insya Allah tak tahu surga kan, yang tak ada bitiau lah. Uang yang berlomba bangun bangunan paling megah, ya bukan tak boleh, boleh saja, cuman ini tanda kiamat sudah dekat. Tak boleh bangunan megah, bolehnya kan? Tak boleh. Alhamdulillah, tak ada larangan. Nabi tak melarang, tak melarang Nabi. Cuman Nabi mengingatkan ini tanda kiamat dah dekat. Sebab apa? Orang semakin lalai. Karena membangun yang megah-megah itu artinya ingin hidup lebih lama. Kalau sudah ingin hidup lebih lama, pasti tidak siap untuk ke akhirat. Sehingga di saat orang semakin lalai, sehingga kiamat pun semakin, maksiat semakin banyak. Kalau maksiat semakin banyak, perkelahian semakin banyak, akhirnya terjadi pembunuhan semakin banyak. Dan akhirnya orang tidak peduli lagi halal haram, tidak peduli lagi agama. Dan ujung-ujungnya nanti ketika tidak ada lagi tinggal orang yang berkata Allah di permukaan bumi, tidak ada lagi yang pandai menyebut Allah di permukaan bumi, saat itu datang ya kiamat. Qala thumma talaqah, setelah itu orang itu pergi. Falabithtu maliyan, saya tinggal cukup lama di situ. Thumma qala li, kemudian Nabi berkata kepadaku, ya Umar, hai Umar, atadri man as-sa'il, kamu tahu tak siapa itu yang tadi bertanya? Qultu Allah wa Rasulullah a'lam, Allah yang lebih, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Apa katanya? Qala fa innahu Jibril, sesungguhnya dia adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, ini Jibril datang mengajarkan agama. Baik, fahadha hadithun azim, ini hadis yang sangat agung, istamala ala usuluddin, yang meliputi pokok-pokok agama, wa maratibahu kullaha, dan tingkatan-tingkatannya semua, wa huwa manhajun farid, dan ini adalah metodologi yang sangat mutakhir atau sangat spesial fi ta'limi hadzal din, dalam mengajarkan agama ini. Jaa ala tariqatil hiwar, yaitu datang dalam bentuk percakapan, dialog bainar rasulil malaki,
dan antara utusan dari kalangan malaikat, afdalul malaikah, malaikat yang paling utama, wa huwa Jibril alaihissalam, yaitu Jibril alaihissalam, wa bainar rasulil insi, dengan utusan yang dari kalangan manusia, afdalul bashar, semulia-mulia manusia, wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayam bagi lil muslimin, maka sewajarnya orang-orang Islam ayyu'nau bihadzal haditsil azim, memberi perhatian besar pada hadis yang besar ini, wa ayyastamiddu manhajahum, dan mengadopsi metodologi fit ta'limi wa ta'allum, dalam belajar dan mengajar dari hadis ini, kama kana ala dzalika as-salafu ridwanullahi alaihim, sebagaimana dulu kaum salaf melakukan itu. Waqad tadammana al-haditsu, hadis ini mengandung zikral malaikati, yaitu sebutan malaikat, wa annal imana bihim, dan bahwasanya beriman pada malaikat, ruknun min arkanil iman, merupakan rukun dari rukun-rukun iman, wa huwal maqsudu huna, dan ini yang dimaksud di sini, wallahu alam. Artinya kedudukan beriman pada malaikat adalah datang setelah kewajiban beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena dialah menjadi perantara antara kita dengan Allah tabaraka wa taala. Malaikat utusan Allah, ya, kepada utusan Allah di langit, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam utusan Allah di bumi. Ya, kalau suruh pula Jibril nyampein ke awak banyak hilang dah. Makanya perlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang al-amin, ya, al-amin, sehingga terjaga, terpelihara, tidak ada yang dirubah-rubah. Kalau sampai ya Jibril turunnya di Jakarta, turun di Kuala Lumpur, turun di Manila, ya, suonglah tafsirkan masing-masing dia sapaya-payanya turun Islam cendawa kini itu, ya, masing-masing menafsirkan menurut keyakinan masing-masing, amalkan menurut kemahiran masing-masing. Makanya disitulah pentingnya kita menyuruhkan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga iman kita seperti yang diajarkannya, ibadah kita seperti yang diajarkannya, muamalah kita seperti yang dicontohkannya, adab dan akhlak kita seperti yang telah diteladankannya. Dengan demikian umat semakin lama semakin biasa untuk tidak berbeda banyak, ya, yang tidak seperti sekarang, sedikit-sedikit beda, sedikit-sedikit kelahi, sedikit kelahi. Akhirnya kapan umat ini akan merasakan indahnya berislam? Apa sebab? Karena banyak yang tidak mau kembali kepada al-Islam yang sudah diajarkan Nabi SAW. Kita lebih cenderung kepada Islam lokal, Islam interlokal, Islam Nusantara, Islam dan sebagainya. Padahal sudah dibuat alif lam oleh Allah SWT supaya tidak ada lagi tambahan-tambahan idhafat mudhafun ilaih yang lain. Ya. Cuma banyak mudhafun ilaih diambil ya, karena sebagian mudhaf boleh pakai alif lamnya, ya. Sebagian mudhaf boleh pakai alif lam sehingga tambah mudhafun ilaih. Berubah-ubah agama, akhirnya yang namanya bambau pasti ada yang pro, ada yang kontra. Kan ya? Nambangkan moba, awak nak moba pengurus misalnya, ada projo kontra. Ubah kepala sekolah, ada projo kontra. Apalagi kalau moba bini, itu semuanya banyak pro kontra. Jelas kaum muslimin, apalagi merubah agama. Oleh sebab itu, najan banyak pro kontra, kembali kepada aslinya. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Kontak maaf juga kalau lama dek pertama dek jam dak nawo, ya, yang kedua dek terlambat tiba. Mudah-mudahan bisa dimaafkan dan dimaklumi. Insyaallah kita kembali bertemu di pekan depan insyaallah taala. Ya, masih ya. Nah, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.